Inilah video viral saat manusia silver yang kerap mangkal di perempatan Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan perlawanan saat hendak dilakukan penertiban. Meski sempat berusaha kabur, para manusia silver memberikan perlawanan dengan dibantu oleh keluarganya. Mereka melempari petugas Satpol PP Kota Makassar dengan batu serta melontarkan busur panah. Beruntung tidak satupun petugas Satpol PP yang terkena luka serius, hanya luka lecet di bagian kaki akibat lemparan batu. Dinas Sosial Kota Makassar sendiri telah memasang papan bicara terkait larangan bagi masyarakat pengguna jalan untuk memberikan uang kepada pengemis dan sejenisnya. Menjadi resiko dari kami dari Satpol PP, karena itu adalah tugas kami untuk menertibkan dan memperlancar arus lalu lintas. Karena kita akan ketahui mereka itu banyak menimbulkan, kami dapat laporan meresahkan dan menimbulkan kerasahan di masyarakat, terutama pengguna jalan. Satpol PP Kota Makassar akan terus melakukan penertiban guna menekan praktik pengemis jalanan dengan berbagai modus. Dari Makassar, Leo Muhammad, Nur iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di Kota Padang, Sumatera Barat yang berlangsung ricuh. Sejumlah mama pedagang mengamuk berusaha mengusir petugas Satpol PP yang hendak menyita lapak mereka. Emak-emak pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Bandar Buat, Kota Padang. Tak sampai di situ, mama ini bahkan mengambil golok dan mengejar petugas yang tengah menertibkan lapaknya berjualan. Sejumlah PKL yang lain pun ikut mengamuk dan melempari petugas dengan air cabai. Para pedagang tak menerima lapak tempat mereka berjualan disita petugas karena berada di atas badan jalan. Penertiban dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya, lantaran menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Meski mendapat penolakan, penertiban tetap dilanjutkan hingga para PKL yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan di kawasan Pasar Bandar Buat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Demo tolak tambang pasir di Mamuju berujung ricuh. Masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Barat. Sementara itu ricuh juga terjadi saat eksekusi lahan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas jurusita mendapatkan perlawanan dari penghuni rumah. Demo tolak tambang pasir yang semula damai tiba-tiba menjadi ricuh. Kericuhan terjadi karena warga Karosa dan Kaluku, Mamuju yang berdemo memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aparat yang berjaga-jaga langsung menghadang para pendemo tersebut. Kericuhan pun tak terhindarkan antara aparat dan pendemo. Seorang pengunjuk rasa sempat diamankan polisi. Aksi demonstrasi ini berlangsung hingga malam hari. Massa tak membubarkan diri karena salah satu dari mereka ada yang diamankan aparat. Setelah salah seorang massa aksi dibebaskan aparat, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Hari ini kami betul-betul kecewa. Kami diundang untuk audiens, tetapi yang kami temukan adalah kami dihalangi oleh pagar besi dan bapak-bapak petugas yang menggunakan seragam. Belum lagi tadi sempat ada anggota kami yang diamankan dan alhamdulillah kami bisa pulang dengan lengkap, tetapi dalam keadaan kondisi yang sangat kecewa. Meski sudah membubarkan diri, para pendemo mengaku akan tetap konsisten menolak tambang pasir di kampung mereka karena merusak lingkungan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Eksekusi lahan seluas 10 hektar yang diajukan PT United Orta Berjaya terhadap 19 orang warga yang bermukim di kawasan Komplek Veteran, Jalan Rumah Sakit Haji Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan personel Polrestabes Medan mendapat perlawanan ketika hendak melakukan proses pengosongan rumah. Adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan.
Sejumlah penghuni pun berteriak dan menangis histeris ketika melihat tempat tinggalnya rata dengan tanah oleh alat berat. Salah seorang warga mengaku memiliki surat tanah dan belum mendapat ganti rugi dari pihak penggugat. Bahwa kami belum dibayari oleh pihak PT, melalui mediasi dari PN pun tidak ada dilakukan ke kami. Ada surat, kami pernah mengajukan ke gubernur melalui Pak Burhanuddin Nasution. Jurusita menjelaskan proses eksekusi lahan seluas 114.232 meter persegi ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Sudah kita beritahu kepada pihak yang berperkara yang ada di sini. Sesuai dengan perkara yang di sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa, Bang? Penggugat atas nama PT Universitas Orta Berjaya. Meski sempat ricuh, proses eksekusi tetap berjalan dan petugas mengangkat sejumlah barang berharga milik penghuni ke tempat yang telah disediakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Irwan Nasution, iNews melaporkan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menangkap sepasang suami istri pelaku penganiayaan terhadap anak kandungnya hingga meregang nyawa. Korban berusia 2 tahun diketahui meninggal dunia setelah sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Sepasang suami istri berinisial N dan E yang diduga menganiaya anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Saat penangkapan di kawasan Blok M Jakarta Selatan, N dan E tidak dapat berkutik. Terungkapnya tindak penganiayaan tersebut saat kedua pelaku membawa anaknya yang masih berusia 2 tahun ke Puskesmas Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Saat itu dokter menyatakan korban sudah tidak bernyawa dengan kondisi dipenuhi luka lebam dan tangan terkilir. Ada beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, yang memang juga dari hasil keterangan saksi mengarah bahwa itu ada tindak kekerasan. Hasil penyidikan sementara polisi, pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak pertamanya yang berusia 5 tahun. Korban saat ini dalam perlindungan unit pelaksana teknis Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Polisi membekuk 3 penagih utang yang diduga menganiaya seorang pengemudi ojek daring di Yogyakarta. Korban dianiaya ketiga pelaku hanya karena gara-gara hampir bertabrakan. Hanya gara-gara hampir tabrakan, seorang pengemudi jasa antar makanan ini terlibat adu mulut dengan seorang debt collector di pintu masuk Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Akibatnya, pengemudi aplikasi Oren ini dikeroyok sejumlah debt collector hingga mengeluarkan darah di bagian hidung. Pengeroyokan akhirnya bisa dilerai dengan bantuan petugas keamanan. Tidak berselang lama, 3 pelaku pengeroyokan ditangkap polisi setelah korban membuat laporan. Kesalahpahamannya, jadi yang Shopee ini mau masuk ke arah pintu PM, kemudian dari pihak di sini muter balik, cuma tidak melihat arah dari belakang, kemudian menabrak. Kemudian kaget, kemudian saling mengumpat, kemudian terjadi cekcok itu. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Di Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.